Halo, saya Randy Septino, saya founder dari aturbagus.com. Aturbagus adalah aplikasi on-demand service, jadi menyediakan panggilan ke rumah untuk servis elektronik, untuk massage, untuk haircut. Kita juga membantu para UMKM supaya bisa menampilkan bisnis atau layanan mereka di platform Aturbagus. Jadi buat teman-teman, silahkan download Aturbagus di Play Store, App Store, dan juga kunjungi websitenya di aturbagus.com. Halo guys, ketemu lagi sama gua Danielio di channel YouTube gua Danielio Koplak. Kali ini gua bersama bintang tamu. Halo Randy Septino, apa kabar? Halo, baik. Gimana kabarnya Daniel? Udah lama gak ketemu Daniel nih. Baik bro, long time no see. Badan lu makin keren bro, makin jadi bro. Sibuk apa sih bro? Kita lama gak ketemu bro. Gue lagi ngurusin aplikasi gue. Oh, aplikasi? Iya, aplikasi apa nih? Jadi aplikasi buat home service, on demand home service. Jadi orang nanti bisa booking. Oke. Buat misalnya massage, pijat atau servis AC apa segala macam. Sorry, kalau gue boleh samakan kayak si Gojek itu kali ya? Iya, kalau Gojek kan makanan. Makanan ya? Iya. Dia kan ada juga bro yang kayak buat ngebersihin, go clean kayak. Ada, iya, kayak gitu. Wah gila, hebat banget bro. Terus gue kalau gue tahu mencakupnya apa aja sih men? Si itu jadi. Pokoknya layanannya itu gue cleaning service. Buat bersihin rumah, terus ada pijat, terus haircut, cukur. Wah gila. Panggil ke rumah. Dia jadi cukur di rumah. Wah gila. Jadi memang kan konsepnya sekarang home service nih. Iya. Karena memang kita kan lagi di masa pandemik. Iya sih, masih orang kan masih agak takut mau keluar gitu. Jadi gua rasa ini waktu yang tepat buat gua untuk meluncurin aplikasi ini. Oke. Gitu. Terus sekarang aplikasinya udah terluncur atau gimana? Udah. Sekarang udah ada di App Store sama di Play Store. Kita ada di dari nama aplikasi tadi apa bro? namanya Aturbagus. Aturbagus. Bahasa Indonesia. Aturbagus gitu. Aturbagus. Oh, gitu. Jadi lu atur bagus aja gitu. Bro, terus untuk bocorannya mengenai harganya gimana bro? Apakah kompetitif? Misalkan let's say kita ngomong soal massage. Massage itu berapa? Kalau massage, jadi gini, itu tergantung si penyedia jasa. Iya. Harga dari mereka. Iya. Jadi kerjasama ya. Jadi ketiga gitu. Jadi Aturbagus hanyalah platform penyedia. Platform. Wadahnya. Jadi orang daftar menampilkan layanan mereka. Oke. Jadi harga tentuin dari mereka semua. Oh, harga tergantung misalkan lo kerjasama sama siapa ya? Mas A emang di profesional harganya sekian, Mas B sekian. Mereka bebas taruh harga. Oh gitu. Jadi sekarang sorry gua tekankan lagi bro, mencakup. Jadi tadi si home service itu mencakup apa aja bro? Cleaning service. Ya, cleaning service itu bersih-bersih rumah. Oke. Setrika, nyuci. Terus juga ada pijat, massage, ada haircut juga, potong rambut. Sama buat servis elektronik kayak AC, servis elektronik. Oh gila, keren ya. TV segala macam. Itu launchingnya ini kapan sih? Launchingnya udah mulai kapan kemarin? Launchingnya kemarin gua tanggal 6 sebetulnya. Oh tanggal 6 ya? Tanggal 7. Tanggal 7 ya? Lu nggak mau ngadain press conference gitu? Enggak lah. Enggak, nanti justru di ulang tahun yang pertama. Sorry bro, kalau gua boleh kepo nih bro, itu punya lu sendiri atau lu kerja sama pihak lain bro? Punya gua sendiri. Punya lu sendiri? Punya gua sendiri. Jadi gua kemarin itu hire programmer, developer dia. Gua bayar mereka per jam. Wah gila ya. Gitu. Jadi tuh sampai jadi si Aturbagus itu mahal nggak bro, harganya mahal? Ada gue mesti. Oh lumayan. Gila ya, berarti ini bisa dibilang investasi lu di awal lah ya? Iya, gitu. Terus, karena memang tujuan gue kan untuk membantu UMKM ya. Oh UMKM. Fokus gue untuk bantu UMKM. Jadi lewat teknologi ini gue berharap masyarakat bisa terbantu nih. Oke. Terutama di momen pandemik seperti ini. Bagus banget bro. Bro, ini sorry sebenarnya sih gue mau manggil lu ketemu lu sih. Ketemu sama lu mau bicara soal keartisan lu nih men. Soalnya sibuk gue sekarang gimana. Cuma nggak apa-apa. Karena lu sekarang beralih ke bisnis nih. Bukan lagi beralih ya, lagi fokus ke bisnis. Gue mau tanya nih men, apa namanya? Kenapa sih lu memilih bisnis platform seperti ini gitu loh men? Sebetulnya dasarnya lu tiba-tiba aku mau bikin platform, sedangkan harganya lu bilang lucu dong bikin platform. Gila mahal banget dong. Sebetulnya nggak tiba-tiba, jadi udah kayak dari 7 tahun yang lalu gue tuh seneng banget sama pemrograman. Oh, I see. Jadi dari 7 tahun yang lalu tuh gue udah mulai belajar yang namanya pemrograman, walaupun gue nggak jago gitu, tapi gue ngerti, at least gue tahu dasar-dasar bahasa pemrograman gitu. Pemrograman, lu emang dulu komputernya sempat lu belajar gitu? Gue pelajarin bahasa-bahasa, cara buat website segala macam. Oke, lu ganteng-ganteng bisa komputer nerd juga. Ya udah, gue belajar segala macam sampai akhirnya gue ketemu sama problem statement gitu. Gue nemuin
Jadi komputer gue sempat rusak, belum lama gitu ya. Terus gue searching gitu, gue mau cari yang bisa servis komputer gue nih. Gue ketik kan di mesin pencarian nama kota, ya kan yang terdekat dari gue, sama nama jenis komputer yang gue pengen servis. Tapi ternyata begitu gue telepon, orangnya itu bukan di dekat rumah gue, orangnya di daerah Cempaka Putih. Jadi 40 km dari rumah gue. Terus akhirnya gue berpikir bahwa gimana ya kalau gue bisa punya sebuah sistem yang bisa menangkap mitra atau service provider nih, penyedia jasa itu di sekitar customer. Gila, keren. Makanya hadirlah aplikasi gua dengan fitur pencarian terdekat. Jadi aplikasi gua sistemnya bisa menangkap mitra di sekeliling lu dan paling jauh 15 km. Kalau lu boleh sharing juga bro, mungkin banyak yang bisnis startup juga di sana bro. Strategi lu apa sih bro? Strategi awal lu yang bikin lu pede, gue mau bikin si Atur Bagus ini nih. Gue yakin Atur Bagus ada, strategi gue akan tak kayak gitu. Boleh sharing sedikit nggak? Ya, yang jelas gue akan melakukan pendekatan sama UMKM nih, ya kan. Gue akan bersosialisasi sama mereka, ngasih tahu mereka bahwa ini adalah platform yang sangat membantu, gitu, sangat membantu. Dan lewat fitur pencarian terdekat yang ada di aplikasi gue, mereka sama customer ini akan langsung, kalau di aplikasi Atur Bagus dia akan bisa langsung. Jadi customer bisa langsung kontak si penyedia jasa. Jadi mempertemukan langsung. Jadi customer yang ada di aplikasi gue itu bisa bayar penyedia jasa dengan 2 metode pembayaran. Yang pertama COD, which is bayar mitra di tempat setelah pekerjaan selesai. Yang kedua pakai Atur Pay. Pakai Atur Pay. Atur Pay bagian dari si Atur Bagus juga? Iya, di dalam Atur Bagus. Gila, keren ya. Jadi begitu orang daftar akan langsung punya akun Atur Pay. Nah, untuk bisa bayar mitra, misalnya mau bayar pakai Atur Pay gitu ya, mereka harus top up dulu Atur Pay-nya. Top up dulu. Nanti lewat berbagai metode pembayaran kita sediain, mereka top up. Setelah itu ya udah mereka bisa booking mitra pakai Atur Pay. Itu kan kalau pakai si Atur Pay. Kalau pakai COD gitu? COD langsung booking. Split bill seluruhnya ntar gimana? Kalau COD Atur Bagus nggak dapat bagian. Atur Bagus nggak dapat bagian. Tapi Atur Bagus menetapkan paket berlangganan. Jadi mitra. Ke mitra. Jadi si mitra ini harus berlangganan di Atur Bagus. Kayak gitu. Itu antara 100 sampai billion. Itu sampai ratusan juta sampai miliaran ya, guys. Untuk kalian yang mungkin belum tahu nih aplikasi yang seperti ini mahal banget loh guys. Terus Ren, berarti lu kalau gua boleh kepo sekarang syutingnya lu masih jalan-jalan tapi atau gimana? Jadi syuting terakhir kan gua stripping ya. Sama lu juga. Break itu baru berapa bulan kita ya? Belum ada setahun ya? Belum ada setahun. Ini udah 4 bulanan kali ya? Jadi setelah gua syuting, stripping itu gua fokusin memang untuk si aplikasi ini, untuk pembuatan kan. Jadi pembuatan aplikasi ini sekitar 4-5 bulan. Selama break tidak break itu gue fokusin banget ke situ supaya aplikasinya jadi. Gitu. Lu ada jangka pendek jangka panjang nggak? Misalkan pasti kan ya kita bisa bilang lu kan sekarang udah bisnismen lah ya, maksudnya ya berbisnis. Jadi gini, dalam waktu 3 bulan gitu ya, gue berharap paling nggak gue udah punya 500 mitra. Wow, sekarang bocorin baru puluhan, masih puluhan. Sangat baru soalnya. Sangat baru. Launchingnya tanggal 7. Sekarang tanggal berapa? 10 ya? 11 ya? Iya. Baru 4 hari gitu. Not bad lah ya? Not bad. Oke. Dan gue punya niat kan emang untuk membantu ya UMKM. Jadi gue berharap nanti bisa bekerja sama siapapun gitu di luar sana untuk membesarkan Atur Bagus. Capitalnya modalnya cukup besar ya Ren ya, money-nya. Itu bisa kita termasuk dalam satu kendala nggak sih Ren? Lu berarti ngumpulin setahun nih, sebulan nih gue misalnya ngumpulin cepet. Itu bisa nggak sih? Termasuk kendala lu nggak sih? Bukan kendala, cuman jeda waktu. Ya? Jadi gue nunggu uang masuk gitu kan. Pekerjaan kan sementara. Secara bayaran kita ya baru 2 bulan, 3 bulan. Gue harap nih PH pada nonton nih dan mempercepat pembayaran kita ya. Nunggu honor itu keluar kan ada freeze time dulu, ada jedanya. Itu doang sih. Ya soalnya sih sorry gue nanya-nanya gini sih bukan gue kepo ya Ren, ini si Daniel nanyanya apaan sih gini. Soalnya kan di sana banyak yang mau startup juga ya Ren ya. Mungkin belajar jadi bisnis jadi apa gitu kan. Ya mungkin kenapa gue korek-korek ke lu gitu loh Ren. Terus sekarang kan karena lu udah mempunyai si Atur Bagus nih Ren, boleh sekalian sharing lah Ren ke audiens di sana Ren.
lu bisa punya kayak gini, gue bisa gitu. Kenapa lu nggak bisa gitu loh, Ren? Kayak gimana sih Ren lu sharing ke mereka? Sebenarnya gini, gue juga bukan sedang berbicara sebagai orang yang udah sukses di startup ya. Dia juga baru kan. Gitu. Jadi tapi gue punya pesan gini, semua tergantung kesukaan sih, passion. Oh, passion. Cintain dulu nih apa yang kita kerjain. Kalau gue memang suka kan. Jadi gue emang bidangnya lu di sini. Emang ya? gue suka sama kecanggihan teknologi. Mungkin sebagian orang kayak misalnya gini, orang nge-text WhatsApp gitu ya. Keren. Biasanya kan orang nge-text aja gitu. Iya. Kalau gue mikir, ini di dalam ada apa ya? Kok bisa nyampe nih? Gue nggak. Ya kan sampai segitu di sini, nyampe di situ gitu loh. Ya kan? Gue sampai segitunya karena gue memang sangat senang sama kecanggihan teknologi gitu. Dari situ gue makanya belajar mengenai pemrograman, gue cari tahu segala macam. Karena memang gue suka. Keren. Jadi gue ngejalaninnya enjoy. Jalanin apa yang jadi yang lu suka dulu Iya, ya. Satu itu ya Ren ya. Benar itu. Terus yang keduanya Ren? Yang keduanya ya konsisten. Konsisten ya. Konsisten. Di mana-mana sih guys, ini yang gua dengar sih guys, konsisten dalam segala sesuatu apapun bidang pekerjaan yang lu lakuin. Yang gua dengar sih guys dari semuanya memang konsisten itu guys. Benar. Karena semua bisnis apapun yang kita gelutin itu kan pasti ada friction, ada rintangan. Semuanya apapun itu. Jadi kalau kita nggak konsisten, begitu kena friction ya kita mundur. Iya sih benar sih. Gitu. Makanya sangat penting bahwa kita mencintai. Kalau kita mencintai itu lebih gampang. Iya. Untuk ngehalau friction itu. Benar. Keren banget guys. Oke guys, itu bincang-bincang singkat kita nih guys sama Randy Septino guys. Yang gua tahu kan kemarin Bo ini kan sibuk di aktor nih guys nih, jadi pemain sinetron nih. Cuma sekarang udah mulai merambah ke bisnis ya Ren ya. Gua doain sih Ren, semoga bisnis lu lancar ya Ren ya. Semoga cepat berkembang dan semakin berkembang. Dan semakin sukses. Jangan lupa sama gua jaga-jaga ya Ren. Oh iya dong, pasti dong. Ini sohib udah lama nih. Thank you banget tuh. Thank you banget udah datang di acara gua. Guys, thank you ya udah watching acara gua sama Randy Septino. Ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe dan tonton juga video gue lainnya ya. Yes. Dah. Bye. Bye.